semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meda Wardan. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai konsep penduduk dan anggota rumah tangga yang akan digunakan pada Sakernas. Konsep penduduk merupakan salah satu konsep penting yang harus dipahami terlebih dahulu oleh kita bersama sebagai petugas Sakernas. Pemahaman yang salah dapat menyebabkan terlewat cacahnya orang yang harusnya tercatat sebagai penduduk atau sebaliknya, mencatat orang yang bukan merupakan penduduk di wilayah kerja kita nantinya. Jadi, bagaimana sih konsep kependudukan itu? Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Konsep kependudukan yang digunakan dalam Sakernas saat ini mengacu pada konsep sensus penduduk 2020, yaitu konsep de jure dan de facto. Nah, apa sih yang dimaksud dengan de jure dan de facto? De jure adalah di mana seseorang biasanya menetap atau bertempat tinggal. Sedangkan de facto adalah di mana seseorang berada pada saat pendataan. Sebagai contoh, Rama sedang kuliah dan ngekos di Yogyakarta. Secara de jure dan de facto, Rama tercatat sebagai penduduk Yogyakarta. Pak Tarno merupakan seorang gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Secara de facto, Pak Tarno akan tercatat sebagai penduduk di mana dia ditemukan pada saat pendataan. Selain de jure dan de facto, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep penduduk. Petugas harus memahami siapa saja yang termasuk penduduk dan tidak termasuk penduduk. Siapa saja yang termasuk penduduk? Yang pertama, mereka yang tinggal menetap 1 tahun atau lebih. Ini jelas ya, misal Susi sudah bertahun-tahun tinggal menetap di Desa Sukasari. Maka Susi tercatat sebagai penduduk di Desa Sukasari. Yang kedua, mereka yang tinggal kurang dari 1 tahun tetapi bermaksud atau berencana menetap minimal 1 tahun. Misalnya, Ana baru pindah ke Desa Sukasari kurang dari 3 bulan. Karena mengikuti suaminya, Ana berniat menetap di Desa Sukasari. Maka Ana tercatat sebagai penduduk di Desa Sukasari karena berniat menetap meskipun baru tinggal kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, mereka yang sedang bepergian ke wilayah lain kurang dari 1 tahun dan tidak bermaksud menetap di wilayah tujuan. Contoh untuk kategori ini, misalnya Cindy bertempat tinggal di Surabaya. Karena sedang mendapatkan tugas untuk mengikuti pelatihan selama 4 bulan di Jakarta, Cindy sementara ngekos di Jakarta selama mengikuti pelatihan tersebut. Dalam kasus ini, Cindy tetap tercatat sebagai penduduk di Surabaya. Lalu, siapa saja yang tidak termasuk penduduk? Yang pertama, tamu yang tengah berkunjung kurang dari 1 tahun dan tidak bermaksud menetap. Sebagai contoh, Bu Aminah sedang menemani anaknya yang baru melahirkan di Bogor. Sudah hampir 2 bulan Bu Aminah tinggal di rumah anaknya. Jika anak Bu Aminah sudah bisa mengurus anaknya sendiri, maka Bu Aminah akan kembali ke rumahnya di Lampung. Pada kasus ini, Bu Aminah tidak termasuk penduduk di Bogor. Yang kedua, mereka yang tengah bepergian ke wilayah lain selama 1 tahun atau lebih. Misalnya, Pak Damar merupakan tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Pak Damar sudah bekerja di Malaysia selama 2 tahun. Maka, Pak Damar sudah tidak termasuk sebagai penduduk Indonesia. Yang ketiga, sudah pindah dan bermaksud menetap di wilayah tujuan, meskipun belum 1 tahun meninggalkan tempat tinggal ini. Misal, Ari merupakan seorang guru di Desa Mangga. Karena mendapatkan promosi dari sekolahnya, Ari dipindahkan untuk mengajar di Kota Anggur. Selama 2 bulan lamanya, Ari pindah dan memutuskan menetap di Kota Anggur. Pada contoh ini, maka Ari tidak termasuk penduduk di Desa Mangga.
Yang keempat, sudah bertempat tinggal di wilayah lain dengan mengontrak, sewa, atau kos, meskipun kadang-kadang berkunjung ke rumah keluarga atau orang tuanya. Untuk kasus ini, sebagai contohnya adalah Doni merupakan pengantin baru yang memutuskan untuk pindah dari rumah orang tuanya yang bertempat tinggal di Kecamatan Selatan. Sekarang Doni dan istrinya tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Utara. Meskipun sudah pindah, hampir setiap minggu Doni berkunjung ke rumah orang tuanya. Pada contoh tersebut, Doni sudah tidak termasuk penduduk di Kecamatan Selatan. Yang kelima, anggota Korps Diplomatik negara asing dan anggota rumah tangganya yang tinggal di Indonesia. Misalnya, keluarga duta besar dari negara Korea Selatan yang menetap di Jakarta tidak akan tercatat sebagai penduduk Indonesia meskipun sudah menetap di Indonesia lebih dari 1 tahun. Dalam survei Sakernas juga dikenal istilah rumah tangga. Apa itu rumah tangga? Rumah dan tangga? Tentu bukan ya. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Kita ilustrasikan seperti ini. Pak Andi dan keluarganya tinggal bersama dalam satu rumah dan makan dari satu dapur. Maka keluarga Pak Andi dicatat sebagai satu rumah tangga. Bu Indah dan Bu Ani tinggal bersama dalam satu rumah. Namun mereka makannya sendiri-sendiri, bukan satu dapur. Maka keluarga Bu Indah dan Bu Ani dicatat sebagai 2 rumah tangga. Selain rumah tangga, kita juga perlu mengenal konsep anggota rumah tangga. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga dan atau makan dari satu dapur, baik yang sedang berada di rumah pada waktu pendataan maupun yang sementara tidak berada di rumah. Petugas harus memahami siapa saja yang termasuk anggota rumah tangga dan dicatat dalam daftar anggota rumah tangga. Yang pertama, bayi yang baru lahir. Yang kedua, orang yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih meskipun belum berniat untuk menetap atau pindah datang. Termasuk orang yang belum tinggal 1 tahun tetapi sudah meninggalkan rumahnya 1 tahun atau lebih. Yang ketiga, orang yang tinggal kurang dari 1 tahun tetapi berniat untuk menetap atau pindah datang. Yang keempat, pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan. Yang kelima, kepala rumah tangga yang bekerja di tempat lain atau luar blok sensus dan tidak punya tempat tinggal tetap. Tidak pulang setiap hari, tapi pulang secara periodik kurang dari 1 tahun, seperti pelaut, pilot, sopir antar pulau, pedagang antar pulau, pekerja tambang, dan sebagainya. Yang keenam, penduduk yang bersekolah SD, SMP, SMA, atau yang sederajat yang tinggal di tempat lain, kos, boarding school, atau pondok pesantren. Contohnya, Yoga adalah kepala rumah tangga yang bekerja dan tinggal di Jakarta selama hari kerja. Istri dan anak-anaknya tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Setiap hari Jumat sore ia pulang ke Kuningan dan kembali ke Jakarta pada Senin pagi. Maka ia tetap dicatat sebagai kepala rumah tangga di Kuningan. Kemudian, siapa saja yang tidak termasuk anggota rumah tangga? Yang pertama, seseorang yang sudah bepergian 1 tahun atau lebih meskipun belum jelas akan pindah. Yang kedua, orang yang sudah pergi kurang dari 1 tahun tetapi berniat untuk pindah. Yang ketiga, pembantu rumah tangga yang tidak tinggal di rumah tangga majikan. Yang keempat, penduduk yang kuliah atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi, diploma atau universitas yang tinggal di tempat lain, misalnya kos. Yang kelima,
KRT atau ART yang bekerja dan memiliki tempat tinggal tetap di tempat lain dan tidak pulang secara reguler atau rutin minimal sekali dalam seminggu. Kita lanjut ke contoh kasus ya. Misalnya, Astuti bekerja di BPS Pusat. Astuti ngekos di Pisangan Baru, Jakarta Timur dan masih tercatat sebagai anggota rumah tangga di kakak orang tuanya di Bogor. Nah, di mana Astuti tercatat? Tergantung kondisi ya teman-teman. Kalau Astuti pulang hanya sebulan sekali ke rumah orang tuanya di Bogor, maka Astuti sudah tidak dicatat sebagai anggota rumah tangga keluarga orang tuanya di Bogor. Namun, jika Astuti rutin pulang setiap hari Sabtu dan Minggu ke rumah orang tuanya di Bogor, maka Astuti tetap dicatat sebagai anggota rumah tangga keluarga orang tuanya di Bogor. Cukup sekian pembahasan mengenai konsep penduduk dan anggota rumah tangga. Semoga mudah dipahami, tetap semangat untuk materi-materi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.